Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan nikmat iman, sehingga kita berkumpul di tempat ini tentunya dalam rangka menghambakan diri kita kepadanya. Begitu pula salam senantiasa diperuntukkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita, menjadi panutan di dalam menatah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memasuki bulan suci Ramadan, tidak semua manusia dipanggil. Hanya orang-orang tertentu yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di dalam ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal Islam, bukan ya ayyuhan nas, tetapi orang-orang yang beriman yang dipanggil. Jadi ketika ada orang Islam yang tidak berpuasa di awal bulan suci Ramadan, berarti dia baru Islam, bukan beriman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya melihat, Pak, dengan mata kepala saya ketika saya memperbaiki motorku, ada anak muda sehat badannya, KTP-nya Islam, tetapi merokok di samping orang yang memperbaiki bengkel. Lalu ditegur oleh tukang bengkel, pulang engkau, siang hari Ramadan kau mulai dari pertama tidak mau berpuasa. Dalam hati saya memang karena dia baru Islam, belum beriman kepada Allah. Sesuai dengan ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kutiba diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada harapan kita, orang yang beriman punya harapan bagaimana supaya bisa meningkatkan keimanan dan mencapai titik ketakwaannya kepada Allah di dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka di situ dikatakan supaya agar kamu, itu harapan kita. Nah, untuk mencapai harapan itu maka di dalam hadis Nabi menjelaskan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman. Jadi harapan kita pertama iman. Jadi orang yang berpuasa harus beriman, harus menguatkan keimanannya kepada Allah, harus meluruskan keimanannya kepada Allah.
ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ihtisaban itu sama keikhlasan, Pak. Jadi keikhlasan, kita harus melaksanakan ibadah ini, ibadah puasa yang kita lakukan itu harus ikhlas. Tujuannya apa? Mengharapkan ridha Allah. Nah, kalau kita sudah mengharapkan ridha Allah, baru diampunkan dosa. Ya. Karena di situ hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk mencapai titik akhir daripada takwa tadi itu adalah imanan. Kemudian ihtisaban, keikhlasan. Kemudian syarat untuk diampunkan dosa itu juga dua, imanan wa ihtisaban. Kalau mau diampunkan dosa, ya, karena semua manusia di dunia ini punya dosa, Pak. Kecuali Nabi itu maksum. Tapi Nabi di dalam bulan suci Ramadan itu pernah ditegur oleh istrinya Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi dosanya Rasulullah, tapi Rasulullah masih sujud, masih lama beribadah kepada Allah sampai Rasulullah itu bengkak-bengkak kakinya." Maka dia mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apakah saya tidak bersyukur, tidak pantas bersyukur kepada Allah? Justru karena Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosaku, semua dosa-dosa yang saya lakukan itu dimaafkan oleh Allah sehingga saya tidak punya dosa, maka saya bersyukur kepada Allah." Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu salah satu juga bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmatnya Allah. Kita bersyukur, Pak, karena kita masih diberikan waktu, masih diberikan umur oleh Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Tapi ini tidak dipaham sebagian orang, Pak. Ya, sehingga masuk bulan suci Ramadan tidak ada bedanya. Ya. Bisa juga di dalam bulan suci Ramadan hanya dijadikan rutinitas. Tidak ada perubahan sikap dan perilaku. Selesai Ramadan begitu-begitu saja. Padahal seharusnya bukan rutinitas puasa yang kita lakukan, tetapi harapan kita bagaimana supaya ada perubahan perilaku di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku untuk membentuk diri kita menjadi manusia yang jujur di dalam bulan suci Ramadan. Karena ibadah puasa ini, Pak, ibadah yang gaib. Tidak ada orang yang tahu bahwa kita puasa. Jadi kita dilatih untuk jujur kepada diri kita, jujur kepada orang yang ada di sekitar kita, jujur kepada Allah. Ya, kalau kita mau jekom, Pak, gampang. Tapi karena mungkin kita tidak akan melakukan itu. Itulah pembentukan nilai puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, membentuk manusia menjadi manusia yang jujur kepada dirinya dan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penunjangnya setelah kita berpuasa tadi istisaban, maka di dalam hadis lain dikatakan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat sunat karena ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasangan ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari Ramadan adalah salat qiyamul lail ataukah salat tarawih. Kalau salat tarawih itu hadisnya Aisyah yang mengatakan salat istirahat. Jadi tarawih itu artinya istirahat. Kenapa dikatakan istirahat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat lain bacaannya panjang, Pak. Ya, dasam kita. Tapi kita orang yang tidak perlu tidak usah bacanya terlalu panjang, tetapi yang penting warattilil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil, dengan tajwid. Ya, makhrajnya bagus. Jangan terlalu cepat seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Imam, itu sudah cukup. Karena kalau kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak,
Ada suatu ketika seorang anak muda mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat lail, lalu mulai takbir, membaca Al-Fatihah, kemudian selesai itu membaca pangefu. Ya. Artinya bacaan surat. Lalu Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Dalam hatinya anak muda itu, satu juz selesai ini surah Al-Baqarah, sujud ini Rasulullah. Tidak, dilanjut lagi sampai selesai surah Al-Baqarah. Dalam hatinya anak muda itu mengatakan, kalau selesai surah Al-Baqarah, rukun itu Rasulullah. Ternyata dilanjutkan ke surah Al-Imran. Sampai selesai surah Al-Imran tidak sujud juga. Sampai masuk ke surah An-Nisa, baru Rasulullah ruku. Kira-kira ketika ini yang diperhatikan pada masjid kita, kalau salam Pak Iman tidak ada orang di belakangnya pulang semua sendiri mami Pak Imannya. Itu je, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini makanya, karena memang ibadah yang kita lakukan itu disesuaikan dengan kondisi kita. Ya jamaah yang dimuliakan Allah. Agama ini tidak memaksakan orang untuk melakukan sesuatu, tetapi diikuti sesuai dengan kondisi kita, tapi tidak boleh mudah-mudahkan. Ya, tapi kita beribadah sesuai dengan kondisi dan keadaan kita, dilaksanakan kewajiban kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pendukunnya. Jadi kalau ada orang puasa harusnya salat lain. Puasa di bulan Ramadan, kemudian selesai itu pendukunnya adalah supaya ibadah puasa ini menjadi sempurna, ada sunnahnya, sahur ki. Jangan sepelekan itu. Itu termasuk sunnah kalau kita makan sahur, Pak. Jadi diusahakan kita sahur di sepertiga malam atau di akhir malam. Karena ada orang sahur itu, Pak, jam 2 sahur nih, tengah malam itu. Selesai itu pergi tidur, salat subuh tidak salat subuh. Tidur terus ki. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Sahur itu diakhirkan lebih bagus. Tapi kalau saya, Pak, diakhirkan sahur itu tidak ceramah subuh, Pak. Ya, karena nanti kalau kira-kira selawat satu 5 menit sebelum azan, itu bagusnya kalau kita sahur 5 menit sebelum azan, lebih pas-pas gitu. Tapi kalau macam kita, macam Ustaz Zainal yang mau balik, kalau dia 5 menit sebelum azan baru sahur, tidak pergi berceramah itu, di masjidnya mami tinggal. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi paling tidak 3:30 atau jam 4 kita sahur, masih ada waktu untuk berjalan ke masjid yang jauh yang kita tempati untuk ceramah. Kemudian selanjutnya yang mendukung menjadi kita takwa adalah membaca Al-Quran. Tadi saya lihat banyak yang membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah penenang hati, obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, nazzilu itu diturunkan menjadi sifat, obat, penawar hati bagi orang-orang yang beriman. Jadi tenangi hati, tak melaksanakan ibadah puasa kalau kita membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Ya, tidak macam-macam hati tak, Pak. Di samping itu berlipat ganda pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian terakhir sekali adalah bersedekah. Jadi banyak yang bersedekah di bulan suci Ramadan. Di samping sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, juga memanggil harta benda yang baru. Ya, harta benda yang lebih banyak. Ketika kita keluarkan di bulan suci Ramadan, itu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan, menggantikan harta benda kita yang kita keluarkan. Ya. Di dalam Al-Quran jelas sekali ayatnya, Pak. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini ya dalilnya. Itu dimisalkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, kita menanam 1 bulir padi. Kemudian tumbuh itu 1 bulir itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Menjadi kalau dikali dari 7 tangkai 700, berarti 700 kali lipat
pahala yang akan diberikan oleh Allah ketika kita bersedekah, mengeluarkan infak-infak kita yang terbaik di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat mendukung kita untuk menjadi kita naik tingkat kita menjadi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa di samping kita melakukan tadi beberapa hal untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mari kita selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Karena tidak mungkin ibadah yang kita lakukan bisa sempurna kalau kita terganggu kesehatan tak. Saya kira ini saya akhiri dengan ucapan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.